to MGP Channel. Di video kali ini saya sendirian karena teman saya yang lainnya ada kegiatan jadi tidak bisa ditinggal. Nah, teman-teman, saya sekarang berada di salah satu tempat wisata yang ada di Sungai Bangka, tepatnya di Pantai Batu Bedaun Sengaliat. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi informasi atau berbagi cerita pengalaman saya tentang apa saja sih yang pernah saya alami ketika saya bisa berkomunikasi dengan mereka yang mungkin tak terlihat atau bahkan tak terlintas di pikiran manusia, yang bisa disebut dengan makhluk tak kasat mata. Oke, bagi yang penasaran, langsung saja klik tombol like, comment, dan subscribe agar kalian semua tergabung di MGP Channel. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar kalian semua tidak ketinggalan di video berikutnya. Oke, langsung saja kita akan ngobrol atau berbagi cerita dan stay tune terus. Oke teman-teman, sebelum videonya dimulai, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Bagi yang nonton, pernah nggak sih kalian itu merasakan hal-hal yang mungkin di luar pikiran kalian gitu? Misalnya nih kayak ngeliatin bayangan, atau mungkin ngerasain sesuatu yang menyeramkan, atau bahkan mungkin pernah mengalami itu gitu. Jadi bagi yang pernah mengalami hal itu, boleh komen di bawah biar kita juga bisa tahu dan kita bisa baca juga kan pengalaman kalian itu seperti apa. Nah, untuk pengalaman saya sendiri nih, apa ya, pertama kali itu saya melihat sosok mereka itu sangat-sangat apa ya, menyeramkan gitu. Awalnya sih apa ya, sebagai manusia yang normal gitu, saya punya rasa penasaran yang tinggi gitu. Dulu kan saya tuh suka banget tuh nonton film horor gitu kan. Jadi mereka-mereka itu yang tak terlihat itu tuh mungkin udah apa ya, masuk ke pikiran saya, sehingga apa ya, mereka itu sudah terlintas di pikiran saya, bentuknya itu seperti apa sih, wajahnya itu seperti apa sih gitu. Jadi pada saat itu saya itu mencoba untuk membuka diri saya agar bisa melihat mereka gitu. Nah, awalnya sih pikirannya kayak oh gua udah sering nih apa, nonton film horor gitu. Kuntilanak itu tuh bentuknya seperti ini gitu, pocong itu bentuknya seperti ini, karena udah sering apa ya, nonton di film gitu. Nah, pada saat pertama kali nih melihat sosok mereka itu, waktu itu pernah pertama kali itu melihat sosok anak kecil. Anak kecilnya itu kondisinya itu agak menyeramkan gitu, apa ya, kayak berdarah gitu, dan kecilnya tuh hampir segini lah kayak gitu, sekitar umur 5-6 tahunan kayak gitu. Awalnya sih nggak apa ya, kayak nggak percaya gitu, dan ngerasa bahwa itu adalah imajinasi atau apa ya, kayak mimpi gitu. Awalnya sih kayak enjoy gitu dengan keadaan, cuma kayak lama kelamaan ngerasa bahwa kok ada yang aneh gitu kan, kayak nyata gitu kan. Jadi pas pada malam hari itu tuh si anak kecilnya itu datang lagi, datang lagi. Nah, di situ tuh aku ngobrol gitu, aku ngobrol. Tapi pas pagi harinya aku tuh kayak nggak sadar gitu, nggak sadar bahwa semalamnya itu tuh aku tuh ngobrol sama siapa dan inti pembicaraannya itu apa. Nah, si sosok anak kecilnya itu sekarang juga sudah berteman dengan saya. Namanya itu Elina. Elina itu sebenarnya sosoknya itu perempuan. Dia terkenal dengan sebutan ratu karena memang dia keturunan dari bangsa air gitu. Jadi sampai sekarang pun aku sudah berteman dengan dia selama berapa tahun ya? Selama sekitar 3 atau 4 tahunan seperti itu. Jadi saya sudah ngerti karakter dia seperti apa, dia juga ngerti karakter aku seperti apa. Nah, balik lagi, dan hal yang pernah aku lihat juga itu tuh sosok itu kayak perempuan berbaju putih, dan rambutnya itu panjang dan sangat-sangat lebat gitu, kayak apa ya, puluhan tahun bahkan ratusan tahun itu tidak disisir gitu, jadi agak gimana ya, ngembang kayak gitu. Jadi pada waktu itu tuh saya mikir bahwa itu tuh kuntilanak gitu, karena memang
cirinya itu persis sama yang ada di film gitu. Jadi pas lihat itu kayak rasa penasarannya besar, cuma rasa takutnya juga besar gitu. Jadi maju mundur gitu loh. Jadi ibaratnya kayak gua si malakama gitu. Kayak kalau maju gua takut, kalau mundur gua penasaran. Jadi pada saat itu aku memutuskan untuk mencari tahu itu tuh sosok apa sih gitu. Nah beberapa hari kemudian ketika di satu tempat, lupa tempatnya itu di mana, ketemulah sosok itu. Cuma berbeda gitu, berbeda apa ya, beda makhluk gitu loh. Jadi sosoknya sama tapi beda makhluk. Dia perwujudannya sama, kemiripannya tuh sama. Cuma apa ya, rasa takutnya itu semakin besar gitu, karena memang tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya pikirkan gitu. Karena kan sebelumnya itu saya sering melihat di film-film gitu, kuntilanaknya itu yang seperti di film-film gitu. Nah pada saat saya melihat secara langsung itu tuh sangat different gitu, sangat berbeda gitu, bahkan sangat menyeramkan gitu, dengan postur tubuhnya yang sangat apa ya, kayak abstrak gitu, kayak apa ya, kayak nggak kebentuk lagi, terus dengan postur tubuh yang besar gitu, dan rambutnya yang sangat-sangat apa ya, menyeramkan gitu. Jadi pada saat itu saya memang benar-benar kayak ketakutan banget, cuma rasa penasarannya itu masih ada gitu. Nah mungkin saya nggak pernah gitu nanya ke mereka gitu bahwa nama mereka itu kuntilanak, karena selama saya melihat mereka itu saya nggak pernah mendengar mereka menyebutkan bahwa mereka itu adalah kuntilanak gitu. Saya nggak tahu apakah itu kuntilanak atau mungkin sosok lainnya, saya nggak tahu gitu kan. Jadi ini adalah misteri yang memang sampai saat ini itu aku belum tahu kebenarannya itu seperti apa, atau memang kuntilanak itu memang ada dengan wujudnya seperti yang ada di film, atau justru sebaliknya gitu. Nah apa ya, pengalaman saya selanjutnya mungkin apa ya, saya pernah melihat apa ya, sosok bantal guling gitu dalam artian tanda kutip ya. Apa ya, sosoknya itu balik lagi sangat menyeramkan. Pengalaman yang sangat tidak terlupakan bagi saya pada waktu pada malam itu. Saya tidur sekitar pukul berapa ya, pukul 10 malam atau enggak setengah 11 kayak gitu. Nah dari awal juga aku tuh ngerasa ada sesuatu yang gak enak gitu loh, karena ada bau-bau apa ya, bau-bau wangi dicampur bau kayak apa ya, kayak bau-bau aneh kayak gitulah. Jadi ngerasa nggak enak, terus bulu kuduk juga agak sedikit merinding gitu. Dan pada saat itu malam itu sangat sunyi gitu. Jadi saya berusaha untuk tidur, cuma nih pas tidurnya itu kayak ngerasa nggak enak gitu. Saya nggak tahu kenapa gitu, bahkan nggak bisa tidur gitu sampai jam 12, jam setengah 1 gitu. Nah dari situ juga aku tuh berusaha gitu, ayo dong tidur gitu kan, karena besok juga harus beraktivitas gitu. Jadi pas pada saat tidur beberapa menit kemudian saya terbangun gitu, dan ternyata nggak tahu, entah mungkin itu imajinasi atau mungkin karena gangguan tidur atau mimpi atau udah lain sebagainya, tapi ini bener-bener real. Saya melihat sosok bantal guling itu ada di samping saya gitu. Dalam tanda kutip, kalau untuk di film itu disebut pocong gitu. Dan awalnya kayak nggak percaya gitu, karena memang aku pikir bahwa itu tuh mimpi gitu. Nah pada saat diperhatiin terus, dan ternyata itu bener-bener real, bener-bener nyata gitu. Nah sampai dari sekitar jam 1 gitu, pada saat saya melihat sosok itu di samping saya, sampai pagi saya tuh nggak bisa tidur lagi dan nggak bisa bergerak, nggak bisa berkutik. Entah kenapa tubuh saya ini ngerasa apa ya, kayak terpaku gitu dalam satu kondisi gitu. Jadi nggak bisa bergerak lagi, bahkan untuk balik badan pun nggak bisa, karena mungkin rasa ketakutan yang tinggi. Nah seperti itu sih, ada dua makhluk yang memang pertama kali yang saya lihat itu, kalau untuk di film namanya kuntilanak, dan kalau satunya lagi pocong gitu. Cukup sampai di sini dulu berbagi ceritanya, dan mungkin di next video saya akan berbagi cerita lagi kepada kalian semua.
Nah, sebelum itu jangan lupa lagi support channel kita dengan cara klik tombol like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan di video berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.